Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang desain grafis. Dan ini adalah part kedua, lanjutan dari part sebelumnya yang belum selesai. Oke. Terakhir kita membahas tentang suatu elemen desain. Yang terakhir itu warna. Apa itu warna dan apa peran pentingnya warna di dalam suatu desain grafis. Ya, kembali itu filosofi warna itu banyak sekali ya. Mulai dari contoh kemarin itu ada warna merah yang diterapkan pada restoran-restoran dan juga warna biru. Kalian tahu warna biru apa menciptakan apa, memaknai apa, punya makna apa sih warna biru itu? Nah, warna biru itu mempunyai makna kepercayaan. Jadi, kalian tahu Bank Mandiri, kalian tahu Traveloka, ataupun ya yang lain-lainnya yang berwarna biru. Mereka biasanya menggunakan warna itu untuk simbol membuat kepercayaan masyarakat, agar masyarakat itu percaya kepada mereka. Iya, jadi warna biru itu filosofinya juga benar-benar kuat ya, untuk membangun kepercayaan publik. Ya, seperti Dana, kalian kalau tahu aplikasi Dana, terus juga GoPay juga warna biru karena mungkin membuat masyarakat percaya. Terus juga Bank Mandiri, Traveloka juga warna biru. Itu agar memikat mereka agar lebih percaya kepada company atau industri mereka. Oke, mungkin itulah tambahan sedikit tentang filosofi warna dan juga peranan penting warna dalam elemen desain. Oke, kita lanjut kepada elemen yang ketujuh. Oke, elemen yang ketujuh adalah typography. Apa itu typography? Typography adalah seni dan ilmu merancang huruf dan angka untuk menyampaikan informasi, menciptakan suasana hati, dan membangun identitas visual. Nah, oke. Typography ini adalah mencakup tentang ukuran font, isi fontnya, font apa yang digunakan, dan juga kata-kata yang dipakai untuk menyampaikan suatu pesan tersebut. Kita bahas dulu dari yang namanya ukuran. Ya, tau lah ya, ukuran tuh pastinya biasanya yang ingin disampaikan lebih utama dibuat lebih besar. Kayak contoh, jangan merokok. Ada suatu banner atau enggak suatu poster yang menjelaskan kalau bahaya rokok dengan tagline-nya yang contoh merokok membunuhmu. Nah, dengan merokok membunuhmu ini biasanya dipakai font yang besar. Biar apa? Biar pesan intinya bisa langsung tersampaikan kepada yang melihat, kepada sang pembaca. Oke, terus juga yang kedua, pemilihan font. Oke, yang tadi kan yang pertama tuh kan ukuran font ya. Terus ini pemilihan font. Nah, pemilihan font ini juga penting karena nggak semua font bisa layak ditaruh di semua tempat. Contoh, ada font-font metalik. Kalian tahu lah ya metalik itu kayak gimana style fontnya. Nggak mungkin style font metalik ditaruh di poster kajian, tidak akan masuk akal. Nah, itu dia poster karena poster kajian itu kan lebih mengarah ke Islam. Jadi sebagai desainer grafis yang baik, kita harus kita harus memasang font yang berkaitan dengan Islami juga di poster-poster kajian agar orang-orang yang melihat itu juga tertarik. Font juga termasuk adalah penarik perhatian di suatu desain grafis, di suatu desain. Peranan pemilihan font ini juga penting. Ya, mungkin itu tadi adalah contoh yang paling kelihatan ya. Ada juga contoh yang dia tuh samar-samar. Maksudnya apa? Maksudnya contoh samar-samar dalam pemilihan font ini adalah kadang ada suatu ketika kita padahal sudah kita enak gitu, kita merasa font ini masih aman, masih cocok ditaruh di dalam satu desain. Ternyata enggak. Karena itu lebih masuknya ke pandangan orang. Bagaimana pandangan orang itu melihat desain yang kita lihat, yang kita bikin sendiri. Karena nggak mungkin kan, kita kan manusia kan berbeda-beda. Pastinya pandangan kita juga beda-beda. Nggak mungkin satu orang nggak mungkin pandangan kita sama. Minimal adalah satu lah yang beda.
Nah, maka dari itu kita harus perhatikan juga font yang kita pakai biar orang-orang bisa menerima, biar desain kita bisa diterima secara universal. Makanya pemilihan font itu juga penting. Nah, yang juga yang ketiga nih ya, font itu sekarang ke isinya, apa yang mau disampaikan. Pastiin ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi, kita harus pakai bahasa-bahasa yang enak gitu, bahasa-bahasa yang mungkin tergantung tema desainnya ya. Kalau desainnya memang lebih ke mengarah ke yang mengajak, maka pakailah kata-kata yang baik, jangan pakai kata-kata yang kesannya seperti ya ada kesalahan yang seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar gitu. Oke, mungkin itu sebatas dari typography. Kita lanjut ke elemen yang ke-8, yaitu titik. Titik ya, poin. Poin. Apa itu poin atau titik? Adalah elemen paling sederhana tanpa dimensi yang bisa menjadi awal dari garis dan bentuk. Ya, ini lebih tepatnya harusnya ditaruh di paling awal ya. Karena titik ini adalah non dimensi. Dimensi maksudnya apa? Titik itu nol dimensi, garis itu satu dimensi, kotak itu dua dimensi, dan kubus adalah tiga dimensi. Nah, sedangkan titik ini adalah non dimensi, dia nggak ada bentuk visual titik ini. Namun dengan titik ini kita bisa membuat bentuk-bentuk yang lain. Contohnya kita bikin titik tot 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 tot. Kita bikin tot 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 jadi kotak. Kita bikin tot. Nah, jadi segitiga. Nah, makanya titik ini lumayan penting dalam desain grafis. Oke, elemen yang terakhir yang hampir sempat lupa yaitu adalah ruang. Apa itu ruang? Kalian tahu, ruang adalah bukan elemen sih, lebih tepatnya ruang ini lebih ke satu yang pasti harus ada gitu. Pemanajemen ruang di suatu desain grafis adalah suatu hal yang penting. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena kalau kalian tahu, ini saya memberikan contoh yang lumayan maaf kata ini ya. Kalau kalian tahu desain-desain bapak-bapak, desain-desain kampung lah gitu ya, yang dia tuh penempatannya tuh asal tempel, asal semua ada gitu. Kayak contoh, kayak banner undangan, yang di situ ada kata-katanya, ada harinya, ada tanggalnya, oke lah, itu masih aman. Tempatnya di mana itu masih aman. Cuman yang jadi masalahnya adalah ketika ditempel foto, terus logo gitu, terus juga ada bunga-bunganya, yang bikin tempatnya tuh jadi sempit, yang bikin desainnya jadi sempit dan gak enak untuk dilihatnya. Nah, itu biasanya desain-desain kampung masih kayak gitu. Maaf kata, bukan masalah ngejelekin, cuman emang masih ada yang kelihatan kayak gitu. Nah, itulah kenapa ruang ini atau spacing dalam desain grafis itu penting. Karena dengan sorry, dengan pemanajemen space atau ruang yang bagus dalam satu desain akan membuat desain ini lebih enak dalam dilihatnya. Percuma kita udah bikin bentuk yang bagus, kita udah bikin tata letak yang bagus, fontnya juga udah bagus, udah keren, semuanya udah keren. Cuman kalau misalnya masalah penempatannya, pengatur ruangannya itu masih hancur atau masih berantakan, ya sama aja, tetap aja itu desain masih kurang enak untuk dilihat. Makanya ruang adalah salah satu elemen yang penting dalam desain grafis. Dengan ruang yang buruk pastinya akan membuat desain yang buruk juga. Oke, kita simpulkan. Yang pertama ini kita urutin ulang ya. Yang pertama ada titik, karena titik ini adalah hal yang paling pertama harusnya ya. Tadi sempat ditaruh di terakhir, ini salah. Oke, yang pertama itu adalah titik, terus kemudian garis, lalu bentuk, lalu value, warna, typography, tekstur. Oke, ulang. Yang pertama itu adalah titik, lalu garis, bentuk, value atau nilai, lalu tekstur,
warna, tipografi, dan juga ruang. Oke.